bersama Tadarus Budaya. Bimi salat ala al-habib Muhammadin wa qabuluha hatman bi ghairi taraqqudni a'maluna bainal qabuli wa raddiha ila salat alal habibi Muhammad. Ad-dinu lana wal haqqu lana wal adlu lana wal kullu lana adhal islam nana dina wa jami'il kauni lana wa tana ad-dinu lana wal haqqu lana sallu alaihi wal adlu lana wal kullu lana adhal islam lana dina wa jami'ul kauni lana wa tana tauhidullahi lana nurun عددنا روحا له سكنا وأول البيت نفضه هو أول البيت نفضه في حياتي روحي ويحفظنا الدين لنا والحق لنا صلوا عليه والعدل لنا والكل لنا صلوا عليه أنت الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا Tepuk tangan untuk Mujtahidin. Meriah sekali. Pemirsa yang masih santai setia menemani acara kita Tadarus Budaya, tentunya di Persada TV, televisi kebanggaan kita bersama. Kembali ke tema SMK Bisa. Di antaranya SMK Bisa. Untuk lulusan-lulusan dari SMK itu bagaimana Pak? Apa mereka kan dengan skill yang dimiliki itu siap kerja walaupun sendiri. Tetapi apakah lembaga juga membantu mereka supaya bisa mendapatkan fasilitas kerja di tempat-tempat lain dengan mudah begitu Pak? Terima kasih atas pertanyaannya. SMK Sunan Derajat insya Allah tahun kemarin itu sudah membuat lembaga PKK Mas ya, PKK yang khusus menangani tentang biro kerja itu ya, biro kerja. Di situ
kita berusaha menampung semua peluang-peluang kerja yang ada di sekitar kita, termasuk yang mungkin selama ini bersinergi dengan kita, studi ataupun lembaga-lembaga, instansi-instansi yang berada di sekitar kita itu, jika mana ada atau butuh karyawan atau butuh pegawai, maka kita akan sampaikan kepada para alumni-alumni yang mungkin saat itu belum mendapatkan pekerjaan. Jadi di samping kita menyiapkan anak didik kita, peserta didik kita siap kerja, ya, insya Allah siap kerja, itu kita juga tadi kita membentuk PKK yang gunanya untuk menampung semua peluang-peluang kerja yang ada di sekitar kita itu, Pak. Jadi yang saya ketahui untuk alumni-alumni yang ada di kita, dari satu angkatan lulusan itu dari 40%-nya insya Allah sudah bisa kerja, ya, sudah bisa kerja. Ada yang mandiri wirausaha, ya, dengan membuka atau mungkin sementara ikut ke Dudi, tapi ada juga yang langsung membuka wirausaha sendiri seperti bengkel ataupun membuka peluang kerja sendiri, gitu, Pak. Untuk SMK Sunan Derajat kan diantaranya mereka santri. Apakah ada cerita-cerita khusus, Pak, tentang entah itu pas waktu di Dudi mana atau sekarang sudah bekerja di mana, mereka pun aktif juga mengajak orang lain atau ngapain, kemudian entah itu memimpin sholat jamaah atau apa atau bagaimana yang memungkinkan muncul ke santriannya itu, Pak. Ada cerita? Oh ya, ada beberapa cerita memang, karena memang latar belakang kita di pesantren, sehingga anak santri SMK Sunan Derajat itu juga banyak yang bisa ilmu keagamaannya itu bisa diandalkan. Artinya begini, kita setiap tahun kan juga mengirimkan anak-anak yang namanya magang, gitu ya, atau praktek kerja industri di tempat dudi-dudi atau dunia usaha, dunia industri. Nah, itu sering terjadi seperti itu. Memang banyak diantaranya para tuan rumah, ya, para pemilik dudi itu sedikit mengagumi karena keberadaan dari anak SMK kita, karena di samping dia punya kedisiplinan, punya etos kerja yang bagus, juga dari segi religinya, ya, itu juga bagus, ya. Artinya ketika waktunya jamaah dia langsung bisa jamaah, waktunya maghrib dia juga bisa mengaji atau membaca Quran. Nah, ini memang banyak cerita-cerita seperti itu, bahkan kadang-kadang disuruh ngimami, ya, seperti itu. Sampai ngimami, benar, ya, kan yang tadi, karena ya. Dan itu ada cerita begini, Pak. Lulusan dari kita atau alumni dari kita itu tidak hanya bisa keahlian di bidang keahliannya masing-masing, tapi ada yang berprofesi di jalur lain. Artinya ada yang jadi Mbah Mutin. Nah, ada. Jadi jangan khawatir, di SMK Sunan Derajat ini karena kita di bawah naungan pondok, ya, pondok, maka insya Allah, ya, yang namanya keagamaan itu juga ditempa dengan baik, dan
asalkan anaknya itu rajin, insya Allah bisa jadi Mbah Mutin ya, bisa jadi nahkoda, bisa jadi Kapten. tentara ya, TNI, polisi dan lain sebagainya. Ini. Jadi jangan khawatir, Anda semua ini ya, adik-adik saya yang di depan ini, insya Allah anak SMK semuanya ya. Ya, ini anak SMK yang tadi sudah ditunjukkan keahliannya Banjari juga, Pak. Banjari solawatan ya. Ini SMK tapi bisa solawatan, bisa ya. Sekeran. Shaker mania dan lain sebagainya. Tepuk tangan untuk Asrama Sunan Kudus. Sekarang kita beralih ke pertanyaan, Pak. Mereka antusias mau bertanya kepada bapak-bapak ini. Silakan yang mau bertanya. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan siapa namanya, dari mana? Nama saya Muhammad Rifdi Ataur Rahman dari Brondong, Lamongan. Wow, Brondong. Silakan pertanyaannya. Apa kelebihan SMK Sunan Derajat dibandingkan dengan SMK yang lain? Silakan langsung. Sudah, pertanyaan sudah? Sudah. Iya, silakan duduk. Terima kasih Mas Rifki. Rifdi di studio. ya. Mas Rifdi dari Brondong. Ya, Brondong Lamongan. Lumayan jauh ya. Bisa lumayan. Oke. Insya Allah di Brondong itu juga ada banyak SMK ya. Ada SMK, tapi Mas Rifdi memilih SMK Sunan Derajat. Ini saya kira memang ada motivasi tertentu. Pengen jadi ya? kemudian, Pak. Ya, mungkin jadi itu. Jadi kalau kita lihat, kami bisa mengatakan bahwa di SMK Sunan Derajat ini memang banyak kelebihan dibanding mungkin SMK yang lain di luar pondok. Satu memang karena satu adalah keberadaan ya SMK Sunan Derajat ini berada di lingkungan pesantren ya. Nah, di sini kolaborasi pendidikan antara pendidikan SMK yang notabene mungkin umum gitu ya, seperti biasa kurikulumnya menganut kurikulum yang diterbitkan oleh Diknas, di mana-mana insya Allah juga sama struktur kurikulumnya. Nah, karena kita berada di pesantren inilah salah satu daya tarik untuk kita bisa mengembangkan yang lainnya. Di samping karena ngajinya ya, ngalap berkahnya Pak Yai Romo Yai Abdul Ghafur yang setiap hari ngaji, juga mungkin lingkungan sekarang di pondok adalah lingkungan yang paling aman dibanding lingkungan yang ada di luar pondok. Nah, untuk kelebihan yang lain saya kira begini, SMK Sunan Derajat ini telah terakreditasi A ya. Jadi akreditasi A itu tidak main-main, karena di penilaian ini dinilai oleh langsung dari Provinsi Jawa Timur oleh pengawas independen. Nah, di sini kita dapat nilai A. Ya, ini sama dengan negeri ya. Dan disinilah di SMK Sunan Derajat ini kita berupaya untuk selalu melengkapi diri, mulai dari sarana prasarana ya, sarana prasarana pembelajaran maupun dari segi guru juga ya. Guru kita coba semaksimal mungkin kita lengkapi sesuai dengan keahliannya masing-masing.
Sehingga dengan itu kita berharap bisa melayani, bisa memberi pelayanan sebaik mungkin sehingga hasilnya SDM-nya nanti bisa menginputkan lulusan-lulusan yang handal, yang tadi sudah saya singgung, unggul, profesional, dan berakhlakul karimah. Tepuk tangan untuk SMK Sunan Derajat. Untuk ada yang kedua yang mau bertanya, mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nuradi Aminuddin. Siapa? Muhammad Nuradi Aminuddin Oh, cepat sekali. dari Tuban. Iya, dari Tuban. Tadi jalan kaki ya? Naik becak, Pak. Oh, naik becak. Dari Tuban naik becak ke sini, ya. Tiga hari. 2 jam, Pak. 2 jam. Silakan pertanyaannya. Bagaimana sistem promosi yang dilakukan SMK Sunan Derajat untuk mendapatkan siswa baru? Ya, silakan Pak Suhud yang mau menjawab. Oke. Mas siapa? Mas Nurandi dari Tuban yang katanya naik becak sampai sini dalam waktu 2 jam. Nah, mungkin ini juga salah satu kesaktian dari santri Sunan Derajat. Santri SMK yo. Kendaraan ringan. Okay. Miber. Yang ditanyakan adalah sistem promosi SMK Sunan Derajat. Jadi SMK Sunan Derajat apabila nanti kalau pemeriksa pengen tahu bagaimanakah SMK Sunan Derajat itu, silakan nanti dibuka di websitenya SMK Sunan Derajat, SMK Sunan Derajat sdh.co.id. Nah, di situ websitenya SMK Sunan Derajat. Bisa juga dicari di YouTube. Nah, di situ ada video-video yang terkait dengan SMK Sunan Derajat. Apabila nanti kok ada yang pengen mendaftarkan dirinya di SMK Sunan Derajat, daftar mau menjadi siswa SMK Sunan Derajat, bisa juga langsung Di website. daftar lewat website, yaitu di smksdl.net/web smksdl.net/web atau langsung ke WA smksdl.net/WA, itu langsung bisa daftar lewat WA. Nah, itu ya. Untuk promosi-promosi yang lain, nah contohnya ya lewat media televisi, nah seperti Tadarus Budaya seperti ini. Nah, ya untuk menambahi kenapa kok SMK Sunan Derajat, nah di sini saya ingin berbicara kenapa kok SMK Sunan Derajat. Nah, SMK Sunan Derajat itu punya beberapa sarana prasarana yang sangat memadai, mulai dari setiap jurusannya itu punya mesin-mesin yang terupdate, ya. Contohnya yang ada di teknik kendaraan ringan itu punya alat-alat yang sangat update. Kemudian di jurusan teknik sepeda motor, nah kita juga sudah bekerja sama dengan Ahas Honda. Langsung bekerja sama dengan Ahas, Pak ya. Iya. Dan itu sudah kita laksanakan dari 2 tahun yang lalu dengan Ahas. Berarti langsung melayani. Nah, kita juga sudah membuka praktek untuk servis sepeda motor. Selain itu dan di jurusan-jurusan yang lain juga kita juga punya beberapa alat yang sangat update sekali. Dan alat-alat yang dimiliki SMK itu bukan kok hanya alat-alat biasa, tapi alat-alat yang sudah update, alat-alat yang paling canggih dan yang
terbaru. Nah, itu ya. Mungkin ada alat yang memungkinkan itu SMK yang lain tidak punya. Apa Pak? Itu alat apa Pak kira-kira? Untuk SMK yang lain mungkin saya kurang tahu. Yang jelas di SMK Sunan Derajat itu alat-alatnya sangat terbaru, mulai dari di setiap jurusan. Seperti contohnya yang di agrobis, di pertanian itu juga kita sudah punya traktor yang terbaru untuk membajak sawah. Langsung traktor untuk Iya. membajak sawah. Di samping yang diajarkan itu terkait membajak sawahnya, kita juga dilatih untuk melakukan penelitian terkait pertanian. Nah, ada juga di nautika itu juga kita juga punya laboratorium, dan di situ langsung berupa kapal. Langsung ke kapalnya. Langsung ke kapalnya. Iya. Nah, itu salah satu alat atau sarana yang dimiliki SMK Sunan Derajat. Berarti bukan hanya angan-angan kapal gitu Pak, tapi langsung praktek mengerjakan kapal. Iya. Mungkin Pak Darkum menambahi. Baik ya, pertanyaan tadi bagaimana promosi gitu ya. Ya salah satu atau sebagian sudah disebutkan oleh Pak Suhu tadi, termasuk juga yang mungkin tidak kalah pentingnya adalah syiar dari Romo Yai ya. Romo Yai kalau sebelum COVID ini insya Allah beliau selalu tur ya, tur atau dakwah ke dalam ke mana-mana ya, ke daerah-daerah terpencil. Di situ biasanya aura Pak Yai dan sesekali beliau itu pasti mempromosikan kita juga. Itu mengapa kita juga selama ini ya, selama berdiri sampai sekarang ini, alhamdulillah tidak pernah sepi dari peminat ya, dari peminat. Siswanya mesti lebih dari 400 satu angkatannya ya. Itu mungkin salah satu penggerak dari promosi adalah ya Romo Yai ya, pengasuh kita Romo Yai. Dan mungkin juga tadi ada radio Persada, ada TV Persada, dan yang tidak kalah pentingnya adalah dari kalian-kalian ini juga. Maka saya berharap kalian tunjukkan ya perilaku yang baik, dan mungkin dengan perilaku kalian yang baik inilah nanti kalian akan juga menjadi barometer atau contoh dari adik-adik yang ada di sampean di rumah sampean ya, sehingga adik-adik yang ada di sana bisa tertarik untuk minat bersekolah di SMK Sunan Derajat. Itu mungkin salah satu atau penambahan dari saya ya, dari online, di internet, di Persada, di TV maupun di radio, ini adalah sarana-sarana kami untuk promosi terhadap SMK Sunan Derajat, khususnya umumnya Pondok Pesantren Sunan Derajat. Kayaknya adik-adik ini masih ada yang mau bertanya lagi. Ada? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Diulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa, dari mana? Ahmad Kofi Lutfianto dari Soko Tuban. Wah, Tuban lagi ini. Tepuk tangan untuk Tuban. Kalau yang ini naik apa ini, naik pesawat? Silakan bertanya. Bagaimana lembaga SMK meningkatkan Kurang dekatnya. setiap jurusan, Meningkatkan apa? mutu setiap jurusan?
Ya, silakan dijawab, Pak. Terima kasih Mas Khofif dari Soko Tuban. Soko Tuban, Suko Tuban, Soko. Ya. Jadi anak SMK ini memang dari penjuru daerah ya. Ada yang dari luar Jawa, ada yang mungkin untuk saat ini memang masih didominasi dari Tuban, Rembang, Jonegoro, Lamongan sendiri, dan Gresik sekitar sini pokoknya ada semuanya, di samping ada dari luar Jawa ya. Terima kasih pertanyaannya. Tadi intinya bagaimana SMK meningkatkan mutu dari setiap jurusan gitu ya. Oke. Gini, untuk SMK itu memang ada, tadi sudah disebutkan ada 13 jurusan. Nah, di masing-masing jurusan itu ada kaproknya ya, ada kaproknya, kepala prodinya, atau kepala programnya. Jadi kami selalu bersinergi atau bermusyawarah dengan mereka stockholder yang ada di SMK, pengelola semuanya, bagaimana kita berupaya untuk bisa selalu meningkatkan kualitas dari masing-masing jurusan yang ada. Ya, seingat saya jurusan yang paling tua di sini adalah TKRO, teknik kendaraan ringan otomotif. Ya, dulu belum ada TBSM, ya TKR itu saja, lalu T pemesinan. Kalau saya lihat dari dulu hingga sekarang insya Allah sudah banyak perkembangan. Nah, ini adalah salah satu upaya kita untuk bisa meningkatkan mutu. Dari segi sarana kita upayakan setiap tahun ada penambahan ya, dari sarana prasarana yang sekarang masih belum bisa terpenuhi, kita upayakan untuk dipenuhi. Dari segi kedisiplinan ya, kita juga sudah mengupayakan bagaimana anak-anak bisa disiplin, bisa tepat waktu, tapi memang banyak kendala ya. Memang kita akui kita berada di sini terus ada kendala, tapi kita tidak putus asa untuk bisa selalu berupaya untuk meningkatkan. Jadi gini, untuk mutu bisa baik ya, bisa semakin baik itu memang harus ada kolaborasi antara pengelola ya yang ada di SMK Sunan Derajat, guru dan siswa ya, dan siswa. Kita sudah berupaya ya, sarana insya Allah sudah jauh lebih baik daripada 5 tahun yang dulu ya. Insya Allah sudah baik karena kita sudah berupaya terus menambah sarana dan prasarana. Nah, mungkin ini Mas Sud ini sebagai alumni bisa bercerita. Tadi sudah disinggung dari beliau sudah bisa memberi penilaian bahwa hari ini atau saat ini insya Allah sarana-sarananya sudah lebih baik dibanding Mas Sud dulu yang juga alumni dari sini atau sekolah di sini. Mungkin sedikit belum lengkap lah dibanding sekarang. Penunjang-penunjangnya pun kita upayakan lebih lengkap ya, termasuk di sini adalah perpustakaan. Perpustakaan tidak saja hanya buku-buku konvensional, kita juga mengupayakan buku-buku digital ya, yang nanti ada
komputer-komputer yang bisa diakses oleh semua siswa. Nah, ini. Nah, itulah Itu upaya-upaya SMK. itu ya. Itulah SMK Sunan Derajat yang selalu berinovasi dan berinovasi untuk melengkapi kalian semua. Tepuk tangan SMK Sunan Derajat. Masih bersama Tadarus Budaya.